warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, di Benteng hari ini Centini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya edisi Kamis 30 September 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Nah, untuk berita utama hari ini ada proyek jembatan bernilai miliaran rupiah ambruk. Dilaporkan dari Pondok Kubang bahwa proyek rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang senilai 3,57 miliar rupiah kemarin ambruk. Nah, jembatan yang masih dalam tahap pembangunan ini ambruk sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Barat pagi kemarin. Sejumlah besi yang sudah terpasang tampak bengkok dan nyaris jatuh ke aliran sungai. Camat Pondok Kubang Aminuddin SH membenarkan jika terdapat proyek jembatan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan, namun telah mengalami ambruk. Aminuddin menuturkan diduga ambruknya jembatan ini lantaran penopang di antara dua sisi jembatan tidak mampu menahan besi atau menahan beban besi lantai jembatan itu sendiri. Ia meminta untuk kontraktor pelaksana untuk segera melakukan perbaikan atas ambruknya jembatan tersebut. Terpisah, Sekdes Paku Haji Dailani membenarkan adanya jembatan yang ambruk. Nah, mengenai waktu kejadian ia mengaku tidak mengetahui secara pasti, namun saat ia pulang dari bepergian melihat jembatan tersebut sudah mengalami kerusakan. Untuk diketahui, berdasarkan data pada layanan pengadaan sistem elektronik LPSE, pembangunan jembatan berasal dari dana bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB selaku kontraktor pelaksana yang memenangkan lelang yakni PT Karangneo Karya. Sementara hingga berita ini diturunkan, BPBD Bengkulu Tengah belum dapat dikonfirmasi. Berita selanjutnya dari proyek jembatan kita ke pelaksanaan CPNS. 25 peserta CPNS gagal ikut SKD. Dari Karangtinggi, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dimulai kemarin siang di LPTIK Universitas Bengkulu. Nah, Benteng kebagian ujian di sesi ketiga. Dari total 240 peserta, 25 peserta tidak mengikuti ujian, baik tanpa keterangan hingga tidak lengkap persyaratan seperti tidak dapat menunjukkan surat sudah vaksin maupun swab PCR. Dipastikan 25 peserta ini dianggap gagal dalam SKD. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Benteng, Api Leslie PSkom MSI membenarkan jika terdapat peserta yang tidak mengikuti ujian, mayoritas tidak hadir tanpa keterangan. Api Leslie menuturkan terkait dengan ketentuan surat vaksin, swab antigen maupun PCR telah dilakukan pengumuman sejak beberapa minggu lalu sebelum pelaksanaan. Nah, adapun sesuai keputusan panitia, meminta peserta untuk wajib membawa surat hasil swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 jika belum divaksin. Kemudian bagi yang sudah vaksin cukup membawa hasil swab antigen dengan hasil negatif. Sementara itu, berdasarkan hasil SKD sementara pada sesi ketiga kemarin, untuk Benteng skor tertinggi sementara 473 yang diraih oleh Ade Septa Saputra. Kemudian Andrean Hidayat skor 455, Abdul Haris Muin skor 450, Ridho Dwi Lesmana skor 438, dan Muhammad Hidayat Suba pertama skornya 431. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Promosi M. Aryo Nurfansyah Esa mengatakan sesuai ketentuan, nilai ambang batas atau passing grade yang harus dilampaui peserta jalur umum yakni TWK skornya 65, TIU skornya 80, dan TKP skor 166. Dari halaman utama kita ke halaman liputan 11 RBT, Liku 9 longsor, kemacetan mengular. Nah, dari liputan 11 RBT, jalan lintas Bengkulu ke Pahyang, tepatnya di kawasan Liku 9, kilometer 41, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Tabak Penanjung kemarin sempat mengalami lumpuh total. Hal ini lantaran terjadinya longsor sejak maghrib, sehingga mengakibatkan kemacetan kendaraan bermotor hingga mencapai panjang 2 km. Kabid Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Andri Edo Saputra Esos mengatakan jika longsor terjadi sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pada saat hujan.
Akibatnya kendaraan bermotor dari arah Kepayang maupun Bengkulu tak dapat melintas sedikit pun. Edo menuturkan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk menurunkan alat berat sehingga longsor dapat segera dievakuasi. Terpisah Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIKMH melalui Wakapolres AKP Januri Sutirto, Esa membenarkan adanya kejadian tersebut. Saat ini personil Polres Benteng maupun Polsek Taba Penanjung sedang di lokasi untuk membantu evakuasi. Nah, bagi masyarakat di musim hujan ini, kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada. Masih dari halaman liputan 11 RBT, Perpustakaan Kerano Kuncoro gelar tasyakuran. Dari Pondok Kelapa berhasil meraih juara 3 dalam perlombaan perpustakaan tingkat nasional beberapa waktu lalu. Perpustakaan Kerano Kuncoro Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa menggelar kegiatan tasyakuran pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kemarin. Kegiatan syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Haji Meri Sasdi MPD, Kepala Dispusipda Bengkulu Tengah, Hajah Musnaini SH, Camat Pondok Kubang, Rismawati SIP, anggota TNI dan Polri beserta tokoh masyarakat desa setempat. Kali Sri Kuncoro Ramadan mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim beserta dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi serta lainnya. Ramadan berharap ke depan perpustakaan Kerano Kuncoro akan lebih maju dan dapat menghasilkan pundi-pundi pendapatan melalui program inklusi sosial perpustakaan. Itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi 30 September 2021 di akhir bulan September ini. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya, Jeng Dini selalu menyarankan untuk berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Kalian juga bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa yang belum follow media sosial kami, follow dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan untuk mendukung channel YouTube kami, jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yang belum vaksin ayo vaksin dan yang sudah vaksin selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.